Adapun diskusi orang lain, Qin Yichen sepertinya tidak mendengar apa-apa. Di jalur mata yang curiga, dia dan Yao Xi berjalan di samping meja kristal masing-masing dan semua orang. Begitu mereka menemukannya bermanfaat, atau ramuan obat langka, dia baru saja membelinya dengan gelombang besar. Yao Xi juga sedikit terkejut dengan kemurahan hatinya. Dia tidak mengerti mengapa cairan spiritual kelas atas di tangan pria ini sepertinya tidak ada habisnya. Melihat jubah yang terakhir, bahkan jika lengannya lebih besar, tidak mungkin membawa beberapa ribu cairan spiritual kelas atas bersamamu. Tentu saja, Yao Xi tidak tahu bahwa Qin Yichen memiliki ruang lain di atas ring di tangannya. Selain itu, sebagai bos di balik kamar dagang Veila, sumber keuangannya benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Apa yang ada di lantai atas itu? Mengembara ke samping, mata Qin Yichen juga sesekali melihat ke arah tangga di sisi aula. Hal-hal di atas secara alami jauh lebih jarang daripada di sini, dan ada beberapa area khusus di sana. Yao Xi berbisik pelan. Daerah khusus. Qin Yichen sedikit mengernyit. Nah, Tuan Meteor Spirit Crystal, pernahkah Anda mendengarnya? Area itu ada di atasnya, dan Meteor Spirit Crystal di sini jauh melebihi apapun. Yao Xi memandang Qin Yichen dan bertanya, Tuan, apakah Anda tertarik dengan benda ini? Kristal roh meteor. Mendengar ini, Qin Yichen dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kristal roh bintang terbang, yang dapat ditempatkan di lantai atas lantai perdagangan ini, pasti mahal. Selain itu, tidak seperti ras manusia, di beberapa kristal ras manusia yang lebih besar, yang Meteor Spirit Crystal dapat menghasilkan hal-hal yang baik, dia mungkin tahu. Namun, di antara apoteker, dia hanya bisa memilih berdasarkan kemampuannya sendiri. Meskipun di kehidupan sebelumnya, dia juga telah mempraktikkan teknik pompa untuk mengidentifikasi kristal roh bintang terbang. Tetapi bahkan Qin Yichen, yang merupakan puncak tertinggi, tidak berani mengatakan bahwa dia dapat memperoleh keuntungan tetap setiap saat. Lagi pula, semakin canggih Flying Star Spirit Crystal, semakin menakutkan harganya. Jenis Spirit Crystal bintang terbang seringkali cemerlang, bahkan jika itu adalah teknik pompa Qin Yichen, ia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Saya tidak tertarik. Kristal roh bintang terbang semuanya dievaluasi oleh para dewa penatua Yasong. Tidak mudah menemukan hal-hal baik dari ini. Melihat penampilan Qin Yichen, Yao Xi pun terkekeh dan menceritakan rahasia keluarga obat. Seringkali ada beberapa pendeta asing yang datang ke sini dengan percaya diri, tetapi kebanyakan dari mereka menyentuh hidung dan pergi. Tentu saja, masih ada beberapa spirit kristal bintang terbang yang memiliki peluang tertentu untuk menghasilkan hal-hal hebat. Jika tidak, tokoh hitam semacam ini tidak akan dilindungi sejak lama. Pergi dan lihat di atas. Setelah berjalan-jalan dalam 2 lapisan, Qin Yichen juga memilih beberapa hal bagus. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak melihat ke arah itu, dan mengatakan sesuatu dengan penuh perhatian. Yao Xi dengan cerdik mengangguk, ragu-ragu, dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Qin Yichen. Melihat Yao Xi dan Qin Yichen berjalan menuju tangga, para penjaga di sana sedikit terguncang, dan mereka semua membayar dengan hormat. Beberapa penjaga bukanlah orang baru di Yao Xi. Meskipun keluarga yang terakhir sedikit terpuruk, bagaimanapun, mereka masih salah satu dari 10 keluarga besar Yao Zhu. Untuk memasuki lapisan ketiga, mereka secara alami memenuhi syarat. Dibandingkan dengan lapisan kedua, lapisan ketiga jauh lebih tenang. Di lantai ini, penghitung kristal tempat barang ditempatkan jauh lebih sedikit dari setengahnya, dan sekilas, hanya ada beberapa lusin penghitung. Namun, benda-benda di penghitung ini memancarkan cahaya terang atau ki spiritual yang menakjubkan. Jelas, hal-hal ini adalah hal yang sangat langka. Dan jika mereka ditempatkan di pelelangan ras puncak, mereka pasti akan menjadi yang terakhir. Apalagi, tidak ada siluet pengusaha di balik konter kristal di sini. Mereka semua adalah orang-orang yang mengenakan seragam kerja di lantai bursa. Di atas loket itu, mereka juga menulis atau menukar sesuatu atau berapa banyak cairan spiritual. Jelas, hal-hal di sini ditandai dengan jelas, dan tidak ada tawar-menawar. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke lapisan ketiga pada dasarnya berkeliling dengan cara yang kasar. Jika mereka memiliki kebutuhan sendiri dan harganya sesuai, mereka akan langsung membelinya. Jika tidak, maka mereka akan pergi. Setelah berkeliaran di konter sebentar, Qin Yichen juga tidak berdaya untuk menggelengkan kepala. Meski isinya bagus, harganya terlalu tinggi. Terlebih lagi, meskipun dia terpesona oleh hal-hal itu, dia tidak harus mendapatkannya. HMPH, benar-benar ada yang berani naik ke lapisan ketiga. Ketika Qin Yichen hendak pergi dengan sedikit penyesalan, suara jahat tiba-tiba terdengar di belakangnya. Mendengarkan suara ini seperti lalat, Qin Yichen bahkan tidak perlu melihatnya, dan tahu bahwa itu adalah lelaki Yao Wen yang jiwa almarhum belum bubar. Dia hanya tahu saat ini bahwa Yao Xi mengatakan itu tidak palsu. Artikel ini benar-benar harus dimiliki. Dia hanya mengatakan 2 kata dengan santai di Pil Refining Master Federation, dan dia mengarahkan dirinya kemana-mana. Namun, dia juga tahu bahwa alasan utama dari semua ini adalah karena dia berdiri di keluarga Yao Xi.
Mungkin keluarga Yowen sudah merencanakan keluarga mana yang akan menggantikan mereka, dan tentu saja akan mengincar keluarga Yaoshi di mana-mana. Haha, saudara Yowen, pikirkan sampah macam apa itu? Sebelum Qin Yichen pergi, siluet familiar muncul di pintu lantai 3, dan suara tawa terdengar di lantai 3. Ini Yao Ye. Ketika saya melihat siluet itu, wajah cantik Yaoshi sedikit berubah. Identitas orang ini tidak kalah dengan teks obat. Bahkan di atas, dia lebih rendah dari teks pengobatan. Kedua orang ini bukan hanya bakat bawaan yang menakutkan, mereka juga sangat terkenal. Jika salah satu dari mereka terkesan, saya khawatir orang itu tidak akan tidur nyenyak. Melihat postur seperti itu, keduanya tampak memusuhi Qin Yichen. Tidak ada aku. Merasakan tangan kecil di pergelangan tangan yang tanpa sadar terkepal sedikit, Qin Yichen sedikit tersenyum, berkata berbeda. Setelah mendengar suara ini, semburat keheranan muncul di wajah cantik Yaoshi. Segera, tubuhnya yang kencang menjadi rileks tanpa sadar. Seolah-olah, dalam suara terakhir, ada keajaiban yang tak tertahankan. Saat ini, staf di lantai 3 juga memperhatikan pergerakan di sini. Tetapi ketika mereka melihat obat dan malam obat, mereka semua mengecilkan leher. Kedua orang ini adalah pelanggan tetap di sini, dan mereka semua adalah anggota dari 10 keluarga besar. Selama mereka tidak melangkah terlalu jauh di sini, tidak ada yang berani merawat mereka.